Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, ini selamat ketemu lagi yang kedua kali dengan saya. Tapi saya akan membawakan materi yang berbeda. Menurut jadwal, materi yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah memantapkan sikap mental siswa baru agar lebih percaya diri sehingga mencapai kesuksesan yang maksimal. Ini sama tadi dengan jadwal anak-anak. Oke, ini tidak perlu kenalan lagi ya. Sebelumnya saya harapkan anak-anakku semua untuk nanti sedia HP double untuk mengambil gambar, supaya nanti di akhir session kalian bisa menjawab soal dengan benar. Atau mungkin bisa juga menggunakan sistem screenshot. Jadi kalau kalian mendengarkan saja, mungkin nanti banyak yang lupa, sehingga pada akhir nanti kalian tidak bisa menjawab soal dengan baik. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu tadi sudah tersampaikan, memantapkan sikap mental siswa baru agar lebih percaya diri sehingga mencapai kesuksesan yang maksimal. Selanjutnya, kalian semua di sini sebagai siswa baru, yaitu pada sekolah SMA Perputih Gantiwarna. Tentunya kalian semua sudah mantap kan, Mas, belajar di sini? Oke. Nah, kalau sudah mantap, baiklah, nanti kita belajar di sini. Kalau sudah mempunyai niat dan pilihan sendiri, nanti kalian semua akan bisa menerima pelajaran dengan baik, sehingga kalian semua nanti akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Kita lanjutkan materi tentang tingkah laku atau rasa percaya diri Anda, yaitu ada 14 cara. Yang terakhir, yang pertama adalah itu ada gambar, silakan dilihat itu. Itu ada gambar, jangan takut mengambil tantangan. Ya. Ini gambarnya sambil mana ya, itu memanjat atas ya. Karena tantangannya apa? Kok bisa ada tantangan? Tantangannya nanti kalau terpleset nanti bisa jatuh, nah, sehingga mengakibatkan sakit. Kalau dia berhati-hati dan dia nanti juga konsentrasi, hingga dia nanti akan bisa tercapai sampai puncak yang paling tinggi. Sama aja kalian nanti untuk belajar juga bisa mencapai nilai yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikutnya adalah berhenti membandingkan, tonjolkan kelebihan dan kelebihan Anda. Di setiap orang ini punya kelebihan dan kekurangan. Itulah sebabnya tak boleh saling membandingkan. Jadi apa yang dilihat pada diri seseorang belum tentu nyata. Kemudian melakukan perbandingan bukan cara tepat untuk mengukur tingkat kesuksesan yang telah berhasil digapai. Jadi materi kedua adalah berhenti membandingkan. Nah, kita tidak usah membandingkan. Karena apa? Karena membandingkan sendiri adalah belum tentu tepat mengukur tingkat kesuksesan yang telah berhasil dicapai. Kemudian yang ketiga adalah catat prestasi dan evaluasi setiap kesuksesan. Jadi suatu kesuksesan diperoleh atau didapat itu karena usaha, karena usaha dan ikhtiar.
Jadi seseorang kalau tanpa usaha dan tanpa ikhtiar, tanpa latihan, tidak mungkin akan bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah, yaitu kalian semua saya sarankan, yaitu silakan prestasi apa yang pernah kalian peroleh, kalian catat. Untuk apa kok dicatat, Pak? Ya, untuk nanti mengembangkan atau meningkatkan prestasi-prestasi yang selanjutnya. Setelah itu kita evaluasi. Mungkin pertama sudah punya prestasi yang pertama, kita catat. Kedua punya prestasi lagi, kita catat lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita bisa mengevaluasi setiap kesuksesan. Sebenarnya apa tuh sukses itu? Ya, di sini nanti bisa kita pelajari atau kita evaluasi sebenarnya apa itu sukses. Ya. Jadi kalau kalian lihat pada gambar di situ adalah merupakan performan atau level. Jadi kesuksesan Anda yang Anda peroleh itu di level berapa? Di level berapa? Apakah level utama atau pertama atau level kedua? Nah, ini perlu kita tingkatkan. Walaupun toh kita itu sudah mendapatkan level atau juara yang pertama, tapi tidak alangkah baiknya juga kita tingkatkan lagi supaya bisa bertahan minimal, yang maksimal bisa meraih ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga nanti boleh dikatakan orang yang telah sukses. Karena apa? Karena sudah mencapai beberapa kesuksesan yang sudah tercatat dan teridentifikasi. Nah, sehingga kalau itu toh nanti ada piala atau penghargaannya bisa dikumpulkan, sehingga kalau terkumpul banyak itu adalah tandanya orang yang berprestasi. Orang yang berprestasi itu sangat mahal harganya. Tidak harus berprestasi dalam dunia pendidikan atau pengetahuan. Ya, orang di dunia di sini adalah prestasi apapun akan bisa membawa kebahagiaan, membawa ketentraman, dan membawa hikmah yang tersendiri. Contohnya, punya prestasi dalam bidang olahraga sepak bola. Nah, kalau sudah prestasinya tinggi, bisa untuk mewakili negara, bahkan bisa sebagai juara dunia. Ini keuntungannya atau hasilnya lebih banyak lagi. Ya, tidak harus pintar dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi prestasi dalam bidang apapun. Ya, dalam bidang keterampilan misalnya, ya, kamu suka terampil melukis, ya, buat lukisan. Ya, pertama kali kita ikut pameran, nah setelah pameran, dapat penghargaan. Kok banyak animonya, banyak peminatnya. Nah, ini nanti dikembangkan terus. Setelah dikembangkan akan membawa kesuksesan lebih baik lagi. Nah, jadi untuk itu yang namanya orang sukses itu tidak harus pintar dalam bidang ilmu pengetahuan. Berikutnya lagi adalah tentang keenakan pakaian dengan nyaman. Nah, kenakan pakaian dengan nyaman. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di situ adalah kita menggunakan pakaian itu tidak harus yang compang-camping, tapi nggak nyaman. Kan banyak orang itu yang menggunakan pakaian hanya untuk action, ya, kurang enak. Contohnya aja, ada orang mau duduk nih, itu karena apa? Takut dilihat orang, sehingga apa? Nggak mau duduk pun juga nggak enak. Ya, harusnya lurus, tapi harus condong ke sana. Karena apa? Nah, perasaannya nggak enak. Nanti kalau ditegur sama orang lain atau dirasani orang lain. Nah, ini. Jadi kita menggunakan pakaian atau menggunakan pakaian pun juga yang nyaman, tidak harus mahal. Nah, yang penting enak dipakai, bersih, sopan, dan sesuai dengan yang memakai. Nanti kelihatannya indah, happy, dan penny. Nah, karena itu sudah sesuai, maka orang lain pun melihat juga kelihatan nyaman dan enjoy saja. Ya, itu. Jadi cara berpakaian seseorang ini sangat dipengaruhi oleh karakter diri dan pilihan orang lain. Ya, dan pilihan orang lain.
Sebenarnya tak perlu berpakaian yang mahal seperti saya katakan, dengan merek mentereng ya, untuk tampil percaya diri. Kemudian cukup pilihan busana yang pas di badan, atau mepet atau ketat. Kemudian sesuaikan kondisi dan pantas saja. Dan yang penting lagi, jangan takut pada warna tertentu, karena belum tentu orang pakai pakaian yang warnanya agak mencolok ya, agak terlalu tren, kadang-kadang orang sudah suka. Tapi itu kalau sudah sesuai dengan situasi dan kondisi, tidak masalah ya, tidak masalah. Kelihatan enjoy dan aman, nyaman. Itu yang paling penting, kenyamanan. Selain itu juga harus bisa menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, contohnya kalau kita berpakaian, pakaiannya itu seperti pakaian belum jadi, nah, kelihatan badannya sehingga mudah kena masuk angin, apalagi yang di kantor, di gedung-gedung yang bertingkat kerjanya, nah, banyak AC yang sangat dingin, akhirnya apa? Bisa masuk angin. Nah, kan itu namanya menyiksa diri. Nah, itu walaupun kamu tampilnya merasa pede, merasa bangga, merasa baik, itu kan kurang nyaman. Jika itu pun juga akan mengganggu kesehatan juga. Jadi memang perlu kita sadari dan kita melihat situasi dan kondisi yang harus kita lakukan. Kemudian lagi kalau kita pakai pakaian yang pas, ya, contoh lagi, pakaian pas yang ketat, kita mau duduk aja susah. Ya kan, mau bernapas sesak. Nah kalau sesak napas kita lakukan terus, kita pakai pakaian ketat, akhirnya apa? Pernapasan kita terganggu. Nah, sehingga jantung kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Kalau tidak bisa bergerak dengan bebas, akhirnya apa? Sesak napas. Nah kalau itu dilakukan setiap hari, makanya akan bisa terjadi sesak napas. Bisa terjadi hambatan pada saluran jantung, sehingga kenapa? Karena pernapasannya terganggu. Itu pun akan membawa dampak yang sangat negatif, ya, bisa menimbulkan penyakit juga. Kemudian untuk berikutnya adalah perbaiki postur tubuh, ya, supaya kita itu bisa sehat, ya, bisa pede. Ya, dan bisa juga kelihatan anggun atau kelihatan gagah, perkasa. Silakan kalian pilih seperti ini. Yang ada gambar ini. Postur tubuh mana yang kalian pilih yang ideal? Ya, yang ideal. Apa sebabnya? Kalau kita itu merasa ideal itu dimanapun kita berada, kita bergaul, kita selalu enjoy, kita selalu senang dan tenang. Karena apa? Tidak ada kekurangan menurut dirinya sendiri. Tapi itu pun juga orang lain mestinya bisa menilai. Kalau pakaian sopan, ya pakaiannya tidak terlalu ketat. Kemudian karena tinggi badannya tinggi, kalau pakaiannya juga tinggi, kan susah juga. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah ini semua kita sesuaikan dengan postur tubuh kita masing-masing. Kalau orang yang gendut, ya, gemuk, masa pakai pakaian yang ketat, seperti apa bentuknya. Tapi kalau orang yang kurus pakai pakaian yang ketat, ya pantas-pantas saja, ya kan? Nah itu yang perlu kita perhatikan dalam menentukan postur tubuh. Itu juga harus disesuaikan dengan pakaian kita. Jangan sampai kalau kita itu nanti udah tadi saya katakan postur tubuhnya gendut tapi pakai pakaian mepet, ya, pakaian pensil, ya, itu namanya kurang tepat. Jadi masalah postur tubuh ini pun juga harus diiringi dengan pola makan. Nah, di samping itu juga olahraga. Kita menghindari apa yang tidak menimbulkan kegemukan atau lemak. Karena apa? Kalau kita kebanyakan lemak dan kurang olahraga, akhirnya apa?
postur tubuh kita tidak akan membentuk, sehingga orang lain melihat juga nggak akan tertarik, nggak senang. Nah, bahkan bisa juga melihat itu malah jadi jengkel atau merasa bosan. Itu, nah kita jaga. Jadi pola makan kita jaga, olahraga juga kita jaga. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan atau selera postur tubuh kita masing-masing. Karena semua orang itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ada yang sukanya gembrot, ada sukanya yang daging yang kecil. Karena apa? Kalau agak gemuk dikit udah diet atau diet, mengurangi makan, mengurangi lemak dan sebagainya. Nah, ini semua juga tidak baik. Semua orang itu kalau bisa imbang antara pola makan dan olahraga, itu pasti postur tubuhnya akan ideal. Nah, kemudian olahraga sendiri juga bisa kalian pilih olahraga yang untuk membesarkan bagian mana, bagian paha, bagian lengan. Itu kan ada sendiri alat-alatnya, ada yang disesuaikan. Olahraga itu tidak hanya monoton olahraga sepak bola terus, tidak. Jadi semua organ tubuh juga kita perhatikan. Saya kira itu untuk masalah postur tubuh. Itu nanti bisa kita lihat pada materi berikutnya, yang ke-6, yaitu kemauan untuk menambah wajah dalam pergaulan. Nah, menambah wawasan dalam pergaulan, kemampuan untuk menambah wawasan dalam pergaulan. Jadi seseorang yang selalu memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan kemauan belajar akan merasa lebih percaya diri. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan menambah wawasan supaya lebih mudah melebur dengan komunitas tertentu. Nah, itu. Kemudian dari yang ke-6 itu, supaya kalian semua bisa menambah wawasan, ya perlunya mestinya kita harus banyak membaca, banyak belajar. Apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari yang sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau kita seorang pelajar, kita harus membaca buku-buku yang diperbanyak adalah buku pelajaran, terutama pada jurusan yang kalian pilih, ya, jurusan yang kalian pilih. Contohnya, kalian nanti di SMA itu kan tidak ada seperti di SMP. Jurusannya itu nanti akan dibagi menjadi 2 jurusan kalau di sini, yaitu jurusan IPA dan IPS. Yang jurusan IPA nanti yang dipelajari adalah bidang umum atau wajib, ditambah dengan bidang peminatan. Peminatan itu apa, Pak? Peminatan itu ya jurusan kalau dulu, tapi sekarang peminatan. Nah, peminatannya apa, Pak, di sini? Tadi sudah saya sebutkan, peminatannya adalah IPA sama IPS. Kalau yang wajib, semua harus menempuh, harus mempelajari. Tapi yang bidang peminatan nanti hanya tertentu. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya kalau IPA itu hanya matematika, fisika, kimia, biologi ada. Tapi kalau IPS tidak ada. Sedangkan IPS peminatannya adalah sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Kalau IPA tidak ada. Itu bedanya. Tapi untuk yang lain sama. Nah, itu. Jadi kalau peminatan IPA memang banyak yang menghitung. Menghitung. Maka orang kalau ingin dikatakan IQ-nya tinggi, yang pintar, cerdas, biasanya suka menghitung. Karena apa? Kita sesuatu hal yang harus kita lakukan harus dihitung dengan cermat. Berikutnya lagi adalah untuk membentuk tubuh bugar dan ideal untuk menunjang penampilan. Apa itu, ya? Nah, ini dengan olahraga fitness. Nah, ini akan membentuk, di situ sudah ada alat peralatan yang komplit. Mau membentuk apa kan? Nah, sudah komplit. Dan di situ juga sudah ada yang memberi pelajaran atau mengarahkan atau memberi pengertian pada kita.
Jadi kalau kalian mau menguatkan pada paha, ya itu sangat seperti itu, lari dan sebagainya itu. Nanti kamu bisa pilih sendiri. Jadi memang olahraga itu penting, tapi olahraga jangan monoton saja. Kalau bisa ya semua diolah, ya kan? Kalau semua diolah, semua menjadi normal. Kalau semua menjadi normal, kita akan sehat. Kalau kita akan sehat, kita akan bugar, segar. Tapi kalau olahraganya monoton, cuman bulu tangkis terus, nah nanti yang payah apa? Baunya nanti. Kalau udah tua, baunya akan merasakan sendiri. Karena apa? Olahraganya tidak imbang. Itu yang terbanyak adalah bau yang digerakkan, khususnya bau yang kanan, kecuali yang kidal. Kalau yang kidal itu yang bau yang kiri. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau semua organ tubuh kita itu kita olah dengan baik, kita akan mempunyai tubuh yang segar dan bugar, otomatis sehat walafiat. Jadi banyak orang yang merasa minder akibat bentuk tubuh kurang ideal, entah itu terlalu kurus atau gemuk. Oleh karena itu, mulai sekarang daftarkan diri ke pusat kebugaran, yaitu untuk menurunkan berat badan dan membentuk tubuh indah. Sehingga banyak orang yang sudah merasakan langsung dampak positif fitness bagi psikologi. Di semua visinya sehat. Karena apa? Semua organ tubuh bisa kita olah dengan baik. Berikutnya yang kedelapan adalah memberanikan diri untuk membuka obrolan. Ya. Daripada hanya duduk diam dan terlihat canggung, coba buka obrolan dengan orang-orang baru dikenal. Meski awalnya berjalan kurang lancar, tapi obrolan akan semakin asik. Ya, usai menemukan topik pembicaraan, ya, topik pembahasan tertentu, entah itu hobi, politik, ataupun gosip. Tapi buat diri merasa santai selama mengobrol dengan lawan bicara. Ya kan, pernah tak kalian ketemu teman baru, oh, ternyata ngobrolnya sama, hobinya sama, jadi cocok. Nah, kalau cocok apa? Obrolannya mau semakin melebar, sehingga masih bisa bertahan lama, berjam-jam ngobrol dan terasa. Nah, gitu. Berikutnya yang ke-9 adalah selalu mencari dan menambah teman baru. Ya, perlu itu teman baru, karena orang yang lebih banyak teman barunya itu adalah dia lebih bahagia. Nah, karena apa? Sesama teman saling membantu, saling memberi, dan saling membutuhkan. Ini kalau temannya banyak, kita banyak yang membantu. Temannya sedikit, kita kurang yang membantu. Jadi kita hidup itu saling mengisi dan saling memberi, ya, membutuhkan. Itu. Jadi seperti gambar di sini, ya, ini buat pergaulan banyak yang dari kecil atau besar, yang penting nanti juga mempunyai apa ya, topik yang sama atau ke hobi yang sama, dia akan terasa nyaman dan tidak tahu waktu. Kemudian perluas jaringan pertemuan. Jika selama ini berada di lingkungan pertemanan yang satu tipe, yakni sama-sama pemalu dan minder, maka saatnya mencari teman baru, yaitu dengan karakter yang berbeda, lebih segar, yakni berani dan percaya diri. Semakin lama bergaul dengan banyak teman baru, maka sifat percaya diri akan meningkat. Nah, sekarang kalian sudah keluar dari teman yang lama, mungkin masih ada juga teman yang lama sekolah di sini, sehingga kita akan bertambah teman lagi yang baru. Nah, silakan nanti karena kita juga masih baru, syukur dan berpikir positif. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada serat teknik. Yang ke-14 atau terakhir, yaitu selalu bersyukur dan berpikir positif. Jadi wujud syukur yang paling baik adalah tidak cepat putus asa dan selalu berbuat lebih baik lagi. Mensyukuri apa yang terjadi pada diri Anda saat ini dan untuk masa yang akan datang. Bisa juga membuat Anda semakin percaya diri
karena Anda yakin bahwa segala yang Anda punya saat ini adalah yang terbaik untuk Anda. Kemudian imbangi rasa syukur dengan berpikir positif, yaitu untuk meningkatkan percaya diri dalam pergaulan. Karena jika selalu berpikir negatif, Anda tidak akan merasa percaya diri, karena merasa orang lain lebih baik dari Anda. Berikutnya adalah raih kepercayaan diri Anda. Apa maksudnya itu? Yaitu untuk meraih supaya kita bisa percaya pada diri sendiri, ya, bisa pede. Itu. Jadi yang ke-14 ini adalah cara meningkatkan rasa percaya diri di atas, yaitu akan sia-sia jika tidak diterapkan langsung. Semakin sering dijalani, kepercayaan diri semakin meningkat. Nah, inilah kunci utama agar selalu mantap melangkah dan bertindak di depan banyak orang. Jadi kalau kita sudah mempunyai, sudah punya modal semua, tadi kita akan melangkah itu mantap, ya, pede, ya, bangga, tidak takut, tidak minder. Nah, oleh karena itu silakan kalian bisa melakukan dari ke-14 poin tadi. Saya kira cukup ini materi yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa nanti bisa kalian foto atau kalian screenshot ini soal, kerjakan soal di bawah ini dengan jelas dan benar. Yang pertama, apakah Anda sudah mantap belajar di SMA Berbudi? Jelaskan alasannya. Yang kedua, alasan apa yang mempengaruhi seseorang bisa percaya diri? Yang ketiga, di antara 14 tingkatan rasa percaya diri, sebutkan 4 di antaranya yang Anda cocok atau Anda senangi. Yang keempat adalah postur tubuh seperti apa yang Anda sukai. Ini saya kira dari masing-masing anak atau siswa mestinya berbeda. Ada juga yang sama, tadi enggak berapa yang sama. Yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kekurangan Anda belajar di SMA Berbudi. Itulah soal yang perlu kalian jawab. Tolong dijawab dengan baik sehingga hari Sabtu besok kalian bisa mengumpulkan dengan tepat waktu dan benar, sehingga nanti akan bisa meraih nilai yang tinggi atau yang maksimal. Untuk apa? Ya, kalau nanti nilainya tinggi, semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kalian nanti pasti akan tinggi nilainya di dalam nilai akhir semester ataupun akhir tahun. Sekian, mungkin ada kekurangan dari materi yang saya sajikan. Nah, saya mohon maaf dan saya cukupkan sekian. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.